Halo semua, kembali lagi dengan channel edukasi mengenai gangguan personality cluster B, yaitu khususnya narcissistic personality disorder. Pertanyaan kali ini yang dilontarkan yaitu bagaimana seorang NPD atau narsisis mengetes para supply-nya atau para korbannya. Saya akan mulai dari cerita pengalaman pribadi saya. Waktu itu, waktu saya pada fase awal dengan mantan saya yang NPD, pada fase idealization atau love bombing, memang saya sempat menanyakan, seperti pada umumnya sebelum kita pacaran itu, awal-awal kita suka nanya, mantan kamu ada berapa? Terus kita sering sharing ya. Nah, waktu itu dia jawabannya, oh, mantan aku banyak. Oke, banyak itu dalam artian waktu itu saya anggap itu bercanda. Kemudian suatu ketika lagi saya sempat nanya sama dia, oh, mantan kamu banyak, emang berapa sih? Ya banyak sih, 15 gitu. Kemudian saya sempat nanya, 15 banyak banget. Terus apa jangan-jangan 25 ya, 30 ya, saya sempet candain kayak gitu. Kemudian jawaban dia, ya mungkin segitu ya. Nah, jawaban itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia lupa atau mungkin saking banyaknya mantannya itu sampai ketika ditanya mantannya berapa, dia itu hanya bisa menjawab dengan satu kata, yaitu banyak. Nah, kemudian lanjut, waktu berlalu, kemudian suatu ketika kita ada sebuah percekcokan, terbesit, kemudian dia bicara, iya, memang aku selalu mengetes semua mantan-mantanku. Nah, pada saat itu saya langsung ingat kata mengetes, karena pada dasarnya ketika kita melakukan suatu hubungan, apalagi hubungan relationship yang konotasinya serius untuk menuju ke jenjang pernikahan seperti itu, sepertinya kita ini tidak ada niat untuk mengetes pasangan kita dalam artian yang sengaja menyakiti. Namun yang saya tangkap dari dia yaitu dia ingin tahu reaksi dari pasangannya atau mungkin dari mantan-mantannya itu semua, termasuk dari saya. Jika dia melakukan hal-hal abusif itu, respon saya apa? Nah, dalam video kali ini saya akan coba men-sharing kepada kalian bagaimana seorang narsisis mengetes para korbannya atau para supply-nya. Yang pertama, yang paling sederhana, waktu itu mantan saya juga tipe covert NPD, yaitu silent treatment. Silent treatment ini bisa jadi dia mendiamkan saya, membiarkan tanpa alasan yang jelas. Bisa juga dalam bentuk ranah menghukum, atau saya juga nggak tahu terjadi apa. Yang jelas tipe NPD ini kan orangnya sensitif sekali ya, sehingga apa yang dia tangkap sebagai attack itu akan diikuti dengan hukuman terhadap supply-nya. Sehingga korbannya yang dalam waktu itu saya juga akan terus bertanya-tanya sebenarnya ada apa, kenapa, dan itu berlanjut terus-terusan, bisa dibilang ya seminggu 2 kali, 3 hari sekali, sampai saya benar-benar udah capek sekali, lelah, dan selalu mempertanyakan apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, yang sering banget dilakukan oleh para NPD dan juga saya udah mengalaminya beberapa kali, itu not showing. Atau secara sengaja, misalkan kita sedang janjian bertemu di suatu tempat, orang-orang NPD ini akan sengaja terlambat berjam-jam untuk mengetes kesabaran supply-nya.
Kemudian ketika supply-nya bertanya sampai di mana, jadi ketemu nggak, itu akan memberikan fuel yang nikmat buat dia ketika kita bereaksi, menanyakan kamu sampai di mana, jadi ketemu nggak, dan bahkan bisa juga dia memang punya intensi untuk tidak hadir sama sekali. Dalam kasus saya, kejadian ini cukup mengerikan buat saya. Waktu itu dia dari luar kota berkunjung ke kota saya karena saya sedang ada pekerjaan. Kemudian kita janjian untuk ketemu. Dia itu meminta saya untuk menjemputnya di bandara, dan kondisinya sudah cukup malam, kira-kira sekitar jam 10, jam 11 malam. Dan bagi saya juga bandaranya itu cukup jauh. Apa yang terjadi yaitu bahkan dia tidak memberi kabar sama sekali, tidak ada info sama sekali. Tiba-tiba handphonenya dimatikan, dan saya sampai menunggu dia tanpa ada kejelasan di bandara sendirian. Dan dia juga tidak memberi kabar sama sekali, handphonenya semua dimatikan. Dia membiarkan saya begitu saja, menelantarkan saya, yang dimana hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang normal. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal seperti itu? Ke teman pun nggak mungkin, apalagi ke saudara, apalagi ini ke hubungan yang sifatnya hubungan kekasih seperti itu. Dari hal itu saya merasa memang ada yang aneh dari orang ini, dan apa yang dilakukan sering tidak masuk akal seperti itu ya. Hari ini sih saya cukup senang karena mungkin saya bisa belajar dari pengalaman saya, walaupun pada saat itu saya merasa down, sedih, dan bener-bener nggak tahu harus berbuat apa seperti itu. Kemudian setelah kejadian itu, ia akan menghubungi saya, mengkontak saya, yang seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Kalian bisa bayangkan bagaimana jika kalian ada di posisi saya menghadapi orang dengan kelainan seperti itu. Kemudian yang ketiga, read message only, yaitu dengan sengaja ketika kalian texting dan dia akan sengaja mengechat kalian, kalian membalas, dan ketika dalam ranah pembicaraan tiba-tiba dia tidak membalas lagi. Ini juga bentuk bagaimana mereka mengetes kesabaran kita dan juga reaksi emosional dari supply-nya. Kemudian yang keempat, yaitu dia akan mencoba mengcompare atau triangulation antara pacar-pacarnya dengan mantan-mantannya, atau dengan mantannya yang dia masih berhubungan dengan pacar yang baru, dan dia akan terus melakukan triangulation, comparing, tujuannya untuk mengetes para korbannya seberapa power dan kontrol yang berhasil dia injek, sehingga ketika kalian menerima semua perilaku abusifnya, perilaku tidak setianya, perilaku berbohongnya, itu akan memberikan image di dalam mata seorang MBD bahwa mereka adalah orang yang powerful dan full control, seperti halnya seorang psikopat yang sangat adiktif atau sangat menginginkan power dan control. Karena itulah yang mereka butuhkan untuk memanipulasi perasaan kalian dan melakukan emosional roller coaster dari semua korbannya untuk mendapatkan fuel. Kemudian setelah dia melakukan banyak tes terhadap saya juga, kemudian dia sering meminta bantuan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Meminta bantuan yang terkecil dari hal tenaga, waktu, atau juga kemudian akan juga meminta bantuan seperti hal-hal kecil dari makanan, barang. Dan dalam hal ini dia akan mencoba melakukan play victim, sehingga para supply-nya itu, kita yang orang empatetik ini akan secara otomatis ingin membantu atau bahkan menawarkan bantuan. Seperti halnya contoh, aduh, pulsa aku habis nih. Nah,
harapan dia adalah kita akan secara otomatis menawarkan pulsa, hal sepelenya seperti itu. Kemudian ada hal yang lebih besar lagi, wah ternyata aku nggak sempet nih beres-beres rumah karena aku kerjaanku capek banget sampai aku nggak ada waktu sama sekali. Nah, dia berharap supply-nya menawarkan untuk, oh ya udah aku aja yang beresin rumah kamu atau tempat tinggal kamu, seperti itu. Dari waktu, tenaga, sampai uang atau hadiah atau apapun itu akan terus dites sampai terus menerus, dan dia akan melihat bagaimana para supply-nya ini bermanfaat untuk dia. Kemudian juga dia akan meminjam uang, meminjam barang, meminta secara langsung atau bahkan juga tidak langsung. Ketika dia melakukan ini, biasanya dia sudah yakin dan benar-benar yakin dan percaya diri bahwa permintaannya itu akan dikabulkan, karena kondisi para korbannya ini selalu dalam kondisi high alert dan emotionally abuse, sehingga untuk secara alam bawah sadar para korbannya ini untuk menghentikan abusive itu dan ingin berdamai dengan pasangannya yang NPD ini, secara tidak sadar dia akan ya udahlah turutin aja gitu. Kemudian yang nomor 7, orang NPD ini akan play victim. Play victim itu apapun yang dia lakukan, dia seakan-akan orang yang dikasihani gitu. Orang yang nggak ada waktu, orang yang capek, orang yang nggak punya pulsa, orang yang butuh uang, sehingga semua suplainya itu akan mensuplai dia dengan berbagai fuel, dari barang, dari waktu, dan berbagai hal. Dan dengan perilaku manipulatifnya itu, power dan kontrol yang mereka injek itu sudah direncanakan dari waktu yang sangat lama. Dalam hal ini, NPD memainkan 3 peran sekaligus, sebagai abusernya yang mendiamkan, mengetes, kemudian juga punya hubungan dengan pria atau wanita lain untuk comparing, triangulation, sehingga dia memastikan kondisi emosional dari korbannya ini tuh tidak pernah damai dan tenang, seperti itu. Sebagai abuser, dan dia juga play victim sebagai korban, dan kemudian dia juga akan datang sebagai penyelamat, seperti itu. Alangkah hebatnya orang dengan gangguan kepribadian ini bisa sangat manipulatif. Kemudian yang nomor 8, hal ini akan terus dieskalasi sampai tanpa batas. Dan eskalasi itu akan bertambah semakin nikmat fuel yang ia dapetin. Dieskalasi dari yang cuman minta tolong ngambilin barang, dari minta tolong jemput, dari minta tolong beliin makanan, sampai pinjem uang, sampai semuanya. Bahkan mantan saya pernah cerita juga sama saya, dengan bangganya dia menceritakan salah satu mantannya yang ia pinjam uangnya itu sampai menggadaikan kendaraannya. Waktu mendengar cerita ini, saya justru nggak kaget, dalam artian wah hebat ya tuh mantan sampai rela-relain banget ngadain kendaraannya. Tapi image yang pertama saya dapat adalah begitu teganya Anda untuk meminjam uang kepada orang yang juga notabene nggak punya, dan sampai menggadaikan kendaraannya demi menutupi ego dari orang NPD ini, sehingga dia rela untuk mengorbankan orang lain atau mengorbankan suplainya untuk tujuan utamanya, yaitu ego yang ada di dalam dirinya itu, sehingga dia akan merasa menang, power and control, dan juga fuel. Kemudian yang ke-9, bertambah waktu akan bertambah parah. Orang normal tidak akan paham dan tidak akan masuk akal ketika kita tidak tahu edukasi tentang NPD. Mengapa orang NPD ini selalu menyakiti, mengabuse, dan mempermainkan orang-orang terdekatnya. Semua ini karena fuel, dan juga karena egonya dia yang memang harus ia penuhi sepanjang hidupnya. Dia akan terus memainkan peran Jekyll and Hyde, sehingga korbannya ini akan merasa up and down, roller coaster emotional abuse, yang menimbulkan
efek trauma bond, sehingga korbannya ini akan sampai kehilangan seluruh hidupnya, kehilangan keluarganya juga sudah sulit untuk memberitahu hal-hal yang masuk akal, kemudian juga bisa kehilangan teman, bisa kehilangan uang, kehilangan waktu, dan yang paling parah yaitu kehilangan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika sudah masuk ke fase discard, narsisis ini merasa bahwa supply tertentu manfaatnya udah mulai pudar, sehingga dia akan terus mencari supply yang baru. Dalam hal ini, dia itu tidak sepenuhnya membuang supply-nya, namun lebih tepatnya ia menaruhnya dalam sebuah rak. Dan jika sewaktu-waktu ia membutuhkannya, ia akan menghubungi korbannya kembali, atau ketika supply-nya yang baru tidak berjalan sesuai rencana, yang udah nggak seru lagi untuk dia permainkan, bisa juga dia akan kembali ke mantannya atau ke orang yang supply sebelumnya dan akan menghubunginya setelah dia menghilang gitu, bisa seminggu, 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, atau bahkan tahunan, dan akan kembali seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa, dan dia sudah lupa tentang semua kebaikan yang mantannya lakukan itu, dan dia juga lupa tentang semua kejahatan atau abusive yang sudah ia lakukan. Dia akan lupa begitu saja. Hal ini bisa diibaratkan seorang anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Setelah ia bosan, ia akan menyimpannya dalam rak. Namun bisa juga ia masih mau bermain dengan mainan lamanya itu. Dia bisa juga kembali suatu saat, walau di matanya mainan itu udah nggak terlalu kinclong buat dia, mungkin udah lama, udah lawas, dan juga mungkin dia juga udah punya mainan-mainan baru yang lainnya. Banyak narsisis yang secara kognitif ya, IQ bisa terlihat pintar, mungkin juga bisa sukses di dalam pekerjaannya, namun secara EQ, emotional intelligence, perkembangannya itu sudah terganggu atau tidak normal sejak usia 3-6 tahun. Sehingga bagaimana bisa seorang dewasa dengan EQ seorang anak umur 3-6 tahun, sehingga akan belajar terus-menerus sepanjang hidupnya untuk memanipulasi orang lain. Narsisis ini sepanjang hidupnya ibarat mengejar sebuah unicorn, sehingga dia tidak pernah menemukan unicorn yang ia cari, sesuatu yang benar-benar sempurna di mata dia. Semua yang ia tes itu akan selalu gagal, semua yang ia tes akan selalu kurang, sehingga dia akan terus mencari supply yang baru. Perasaan dan ciri-ciri tidak memiliki empati dari seorang NPD akan membuat NPD ini mudah sekali untuk move on, dan seakan-akan yang hubungan yang udah lama pun bisa seakan-akan hilang begitu saja, karena dia terus mengetes para korbannya, sehingga mungkin ketika dia memiliki mantan yang pertama sampai ke yang 15, sampai ke yang 20, dia akan melakukan tes, berbagai macam tes, namun hasilnya itu tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas. Narsisis adalah ibarat sebuah black hole yang tidak pernah akan terisi kepenuhannya. Bahkan mereka sendiri tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Artinya, ketika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, sudah pasti dia tidak bisa mencintai orang lain. Dan hal ini menjadi ciri khas utama seorang NPD, yaitu lack atau tidak memiliki empati, yang merupakan sebuah life source dari seorang manusia itu sendiri. Kira-kira ini informasi dari saya tentang bagaimana narsisis mengetes supply atau korbannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.